hati-hati, cek, recheck dan check again. Ticket war diikuti oleh calo scam. Ini gimana ekosistemnya? Karena ini nggak terjadi di Indonesia aja, di luar negeri juga ada calo scam juga. Karena biaya-biaya itu kan kadang-kadang menyumbang kepada mahalnya harga tiket konser kan. Jadi nanti perizinan itu biayanya 0. Pandemi kan Indonesia dikenal pariwisatanya itu dominasinya Bali. Nggak apa-apa, Bali itu tetap menjadi magnet. Tapi konsepnya itu Bali and beyond. Dan beyondnya ini yang kita perkenalkan 5 destinasi super prioritas. Apa itu? Tapi ternyata Indonesia kekuatannya adalah nature, culture, and adventure. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, lu mau kaya, kalau mau kaya jadi pengusaha. Tapi kalau lu mau memberikan pengabdian, bisa melalui jalan pengabdian publik, melalui jalur politik. Tapi kalau mau cari kaya dari politik, ya tempatnya salah. Apa kabar Pak? Terima kasih Mas Adit dan selamat datang di lantai 2. Wah, ini lantai 2 beneran ya Pak? Ini lantai 2 beneran. Ya, karena tim Suara Surabaya Media di lantai 2 ini nggak main di Surabaya atau nggak tapping di Surabaya, tapi kita langsung disambut sama Pak Sandi ini di tempat yang luar biasa. Nur Corner. Lantai 2. Ini Nur Corner punya ibu? Atau gimana? Jadi ibu yang ini adalah ceritanya? Inisiasi Nur istri saya untuk membantu para UMKM yang saat pandemi ini susah untuk bertahan karena mereka tidak bisa berjualan, butuh bantuan pemasaran, permodalan, dan butuh juga pelatihan. Nah, Nur Corner ini didedikasikan untuk para UMKM men-showcase barang-barangnya dan dibantu kemasannya dan dibantu penjualannya. Nah, ini awalnya membantu UMKM ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dan per hari ini menjadi spot yang cukup digemari oleh para pelanggan, bukan hanya di Jakarta Selatan tapi juga di seluruh wilayah Nusantara datang ke sini untuk melihat hasil dari para UMKM ini, dan ada beberapa cabang yang sekarang lagi disiapkan. Dan terima kasih nih Suara Surabaya sudah hadir di lantai 2. Dan ini sebetulnya bagian daripada konsep yang dulu saya kembangkan saat saya mendorong gerakan sosial OKOC Indonesia. Dan One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship itu adalah bagaimana produk-produk UMKM ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bagaimana kita bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Dan targetnya di 2024 kita ingin menciptakan 4,4 juta lapangan kerja yang berkualitas. Dan tapi saya yakin belum pernah ada yang masuk ke ruangan spektakuler ini Pak. Ini ruangannya Mbak Nur nih. Tapi isinya muka saya semua ini. Dan ya ini kebetulan lantai 2 Nur Corner ini biasanya disiapkan untuk tamu-tamu spesial. Alhamdulillah. Suara Surabaya sekarang adalah tamu spesial kami. Ini yang paling istimewa yang mana nih Pak? Dari Bingkai ini semua nih? Semuanya istimewa. Dan semuanya punya makna dan cerita yang tentunya meninggalkan sebuah pengalaman dan kenangan di setiap event. Termasuk ini tadi di atas sebelah kanan saya ada Papa Online. Gimana itu? Dulu saya sering dipanggil Papa Online ini karena saya sangat aktif di sosial media sebelum saya tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan masih banyak juga yang manggil Papa Online, tapi banyak juga yang manggil Mas Menteri, ada yang Bang Menteri. Nyaman yang mana nih Pak? Ada yang panggil Bang Sandi. Saya apa aja dipanggil selama ini membuat mereka nyaman. Yang penting mereka nyaman. Kalau saya sih sangat mudah untuk menyesuaikan. Ibu nggak komplain lah ya? Enggak, ibu sih malah seneng godain Papa Online juga deh manggil. Malah dia dipanggil Mama Online juga. Mama Online juga. Molly, Mama Online. Saya juga ucapkan selamat juga nih untuk penyelenggaraan salah satu konser yang bisa dikatakan
terbesar dan mengundang perhatian dari mancanegara juga, Coldplay Pak yang kemarin juga tampil di GBK 80.000 dan orang, Pak. Wow. Saya sangat bersyukur bahwa konser ini berlangsung dengan secara umum lancar dan spesifik pada pagelarannya spektakuler. Dan persiapannya juga kami lakukan dengan kolaboratif dengan semua pihak, dan kita sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dan yang paling terpenting seluruh masyarakat pelaku parekraf yang 80.000 ini ternyata berkontribusi, dan kami sedang menghitung dampak ekonomi yang sangat signifikan karena ada penjualan merchandise, ada hotel-hotel yang terisi, ada juga saya baru tahu bahwa telah terpecah rekor MRT ridership di hari itu. Jadi hari itu MRT Jakarta membukukan rekor 160.000 dalam satu hari pengguna MRT, terutama di rute yang ada di sekitar GBK. Dan mereka biasanya per hari itu antara 80 sampai 100.000, dan ini berhasil menembus 160.000, berarti ini adalah tambahan dari kontribusi para penonton dan penggemar Coldplay pada saat itu. Jadi ini multiplier effect yang sedang kami hitung, termasuk juga transportasi online sampai juga UMKM yang berjualan di luar venue maupun juga di dalam venue. Dan suksesnya ini bukan hanya mengguncang panggung GBK tapi juga kantong masyarakat yang ada di sekitarnya, dan ini mengobati rindu penggemar Indonesia. Dan kami sangat apresiasi juga satu aspek yaitu Go Green. Jadi karena konser ini hijau juga bawa konser hijau ini. Dan mereka bukan hanya pas konsernya itu memastikan emisi karbonnya ditekan, tapi juga setelah itu mereka menyumbangkan sebuah kapal yang akan digunakan untuk menangani sampah di Sungai Cisadane. Dan ini adalah bagian daripada pariwisata yang sangat kolaboratif, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Ya, apakah ininya dengan rekor-rekor seperti ini, perputaran ekonomi yang kita prediksi bakal bagus ya buat Indonesia. Coldplay jadi salah satu pintu masuk buat musisi-musisi luar juga nanti tampil di Indonesia. Ya, tahun ini kita berhasil mendatangkan 2 yang sangat besar, Coldplay dan Blackpink. Dan tahun depan ini saya belum bisa rilis namanya, tapi ada 3-4 konser besar artis dunia ke Indonesia. Tapi yang saya ingin sebetulnya adalah menginspirasi sebuah ekosistem sehingga musisi Indonesia yang akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita bisa belajar dari artis luar negeri, kita bisa mendatangkan wisatawan mancanegara, tapi nanti pada intinya, pada hakikatnya justru kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan event berskala nasional internasional ini kan bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga nation branding, image Indonesia ke depan. Jadi perputaran uang itu tentu dirasakan masyarakat, tapi untuk investasi jangka panjang tentang image Indonesia di mata dunia ini kita bisa merasakan dampak bergandanya itu in the years to come. Jadi di tahun-tahun mendatang. Dan kami meyakini Coldplay ini adalah salah satu pembuka yang sangat fenomenal, dan menurut saya bisa kita dorong agar manfaatnya dirasakan secara optimal. Untuk apa? Untuk peningkatan devisa pariwisata, untuk peningkatan peluang usaha, dan juga lapangan kerja bagi masyarakat kita. Ya, tentunya juga mengajak kolaborasi promotor juga. Ya, promotor ini akan menjadi bagian salah satu yang terpenting. Kami sekarang mendorong perizinan event menggunakan digital, menggunakan platform, termasuk juga penyediaan pengamanannya, antisipasi risikonya,
juga dampak lingkungannya, dan ini harus dipersiapkan secara matang. Promotor-promotor harus juga mengantisipasi tiket war diikuti oleh Charles Club. Ini gimana ekosistemnya? Karena ini nggak terjadi di Indonesia aja, di luar negeri juga ada Charles Scam juga. Dan ini kita harus pastikan saluran informasi yang lebih terdiseminasi, masyarakat bisa mengerti bahwa kalau tidak dapat tiket saat tiket war itu beli dari sumber-sumber yang betul-betul bisa dipercaya. Hati-hati, cek, recheck dan check again agar kanal distribusi ini dari sumber yang terpercaya. Jujur Pak, saya kesusahan buat perang tiket dan aduh udah deh baru ini udah langsung sold. Udah gini sold, susah banget Pak. Iya memang itu tantangannya tergantung amal dan perbuatannya. Tapi amal saya nggak bagus. Saya tuh nggak dapet juga. Saya gitu tiket war ikut juga nggak dapet. Cari-cari juga nggak dapet. Tapi di saat terakhir saat kita udah bagi tugas kan, saya ada wakil menteri. Wakil menteri saya ini kan milenial, masih muda sekali. Saya bilang kelihatannya yang cocok untuk nonton di dalam itu wakil menteri. Akhirnya wakil menteri yang mewakili kami di dalam. Saya berjaga di luar karena katanya kan ada beberapa titik unjuk rasa. Itu saya hadapi satu-satu. Saya temui, saya ajak bicara apa yang menjadi kekhawatirannya. Baik, artinya musik juga jadi salah satu bagian yang bisa dikembangkan di pariwisata. Nah, kita juga punya Jazz Traffic Festival nih Pak. Dari teman-teman Kemenparekraf juga kan ada 5 destinasi super prioritas tuh Pak. Kita bisa jalan bareng nih jangan-jangan nih Pak? Bisa banget. Super bisa. Kita sangat membuka peluang berkolaborasi dengan Jazz Festival yang diselenggarakan teman-teman. Alhamdulillah, ini udah langsung nih Pak Sandi nih yang ngomong nih. Tapi mengingat ke belakang juga Pak tentang pariwisata, waktu ditunjuk sebagai Menparekraf, Pak Presiden tuh sebenarnya apa? Nitip apa atau pesan apa sih Pak? Salah satunya ya mengenai event ya. Jadi saya ditunjuk Presiden itu kan Desember 2020 dan waktu itu di tengah-tengah pandemi lagi betul-betul beratnya. Nah, tapi dia udah punya pandangan yang sangat visioner. Saat itu Presiden bilang siapkan pasca pandemi kegiatan-kegiatan event termasuk konser musik. Dan promotor itu harus diberikan dorongan agar event-eventnya itu lebih berkualitas. Dan pemerintah harus memastikan bukan hanya perizinan yang lebih simpel, tidak rumit dan lain sebagainya, tapi juga konser-konser itu harus aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga faktor CHSE, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan itu sudah disiapkan. Nah, oleh karena itu salah satu yang menjadi game changer tugas dari Bapak Presiden itu adalah penyederhanaan perizinan event, baik itu berbasis musik, seni budaya maupun olahraga, agar ini dilakukan dengan sangat-sangat terintegrasi sampai kepada pengamanannya dan penuh dengan transparansi. Karena biaya-biaya itu kan kadang-kadang menyumbang kepada mahalnya harga tiket konser kan. Jadi nanti perizinan itu biayanya 0, tentunya pengamanan ada biayanya, tapi biayanya itu transparan. Per hari ini itu ada 7 venue yang sudah masuk ke dalam ekosistem perizinan event berbasis digital ini, yaitu GBK, JCC, JI Expo, Ancol, BCIS, ISBSD, Community Park Peak 2, dan Taman Mini. Jadi kita harapkan semoga ini bisa difinalkan sebagai bagian daripada permintaan Presiden. Selain daripada event, Presiden juga nitip 5 destinasi super prioritas. Jadi sebelum pandemi kan Indonesia dikenal pariwisatanya itu dominasinya Bali. Nggak apa-apa, Bali itu tetap menjadi magnet. Tapi konsepnya itu Bali and beyond. Dan beyondnya ini yang kita perkenalkan 5 destinasi super prioritas. Apa itu? Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. 5-5-nya sekarang ini sudah menjadi top of mind untuk wisatawan Nusantara. Artinya berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah berhasil, dan Danau Toba udah ada event berkelas dunia, ada F1 Powerboat, ada Aquabike Jet Ski World Championship, Borobudur sudah
menjadi host dari Borobudur Marathon yang sangat sukses, juga menjadi host dari ASEAN Travel Forum di awal tahun ini. Mandalika udah MotoGP, Labuan Bajo sudah hosting ASEAN Summit, Leader Summit sudah dilakukan di Labuan Bajo, dan semua sangat kagum terhadap pariwisata di Labuan Bajo. Dan Likupang bergerak menjadi regenerative tourism, jadi tourism yang justru mendorong peningkatan dampak dari pariwisata hijau. Jadi kita mendorong green tourism di Likupang, baik alam bawah lautnya maupun juga karena dia di garis Wallacea, garis Wallace atau Wallace Line. Ini keragaman hayati, flora dan faunanya akan kita kembangkan. Jadi nggak membangun resort atau infrastruktur yang besar, tapi justru glamping, ecotourism, research, itu yang akan kita kembangkan. Itu di 5 super destinasi atau ada beberapa tempat yang khusus lagi, Pak? Untuk research dan regenerative tourism itu Likupang sekarang yang ingin mengembangkan. Tapi kalau yang lain-lain itu kan punya daya tarik tersendiri. Danau Toba ada danau vulkanik terbesar di dunia. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Komodo atau Labuan Bajo adalah saudaranya dinosaurus yang ketinggalan, masih hidup sampai sekarang, nggak ikut punah. Mandalika sudah punya ikonnya MotoGP, ada sirkuit terindah di dunia. Dan Likupang itu adalah terkenalnya alam bawah laut yang memiliki daya tarik salah satu yang paling menarik di dunia. Lalu bagaimana Pak tempat-tempat yang sudah ada untuk bisa menjalankan tadi ekonomi hijau atau ekonomi hijau ini adalah ekonomi yang terbaik yang bisa Indonesia tawarkan kepada dunia. Pariwisatanya pariwisata hijau, ekonominya ekonomi hijau. Saya sangat optimis. Ini adalah jenis ekonomi hijau yang sangat bernuansa Pancasila, yang bisa mendorong masyarakat kita menjadi sejahtera dan makmur, dan menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Apa itu ekonomi hijau? Ekonomi ini yang bisa membuka lapangan kerja yang luas bagi anak-anak muda dan masyarakat di Indonesia. Apa itu ekonomi hijau? Ekonomi yang memastikan pertanian, perkebunan, peternakan ini kita kembangkan dengan totalitas sehingga harga-harga bahan pokok itu terjangkau. Sekarang kan banyak yang mengeluh harga-harga pada naik, biaya hidup tinggi. Nah, ini ekonomi hijau akan menjadi jawaban agar ekonomi biayanya tidak membebani masyarakat. Kenapa itu ekonomi hijau? Ekonomi yang memastikan pemerintahan bersih, bebas korupsi. Karena destinasi-destinasi wisata di Indonesia, desa-desa wisata, bukan hanya di Jawa Timur nih banyak sekali desa wisata. Surabaya dan sekitarnya, Mojokerto itu ada yang kita lagi siapkan untuk mendunia. Malang ada desa wisata Pujon Kidul. Di situ terminologi mewah pertama kali tercipta. Mewah yaitu mepet sawah yang akan kita kembangkan sebagai bagian daripada pengembangan ekonomi dan pariwisata hijau. Berarti bisa dikatakan harga murah, hidup berkah, alam terjaga ya Pak? Iya, harga murah, hidup berkah, kerja mudah. Oh, kerja mudah, hidup berkah, dan alam tetap kita jaga marwah. Luar biasa, karena memang selain alam yang kaya dan indah, jangan lupa juga nih Pak ya, kita harus ingat juga Indonesia tuh punya keunikan budaya ya Pak. Ya. Itu juga bisa Jadi ini budaya ini sebagai bagian daripada dulu pengembangan pariwisata itu kan ya udah banyak-banyakan jumlahnya. Apa aja yang dijadiin daya tarik. Jadi mau komedi putar lah, mau jet coaster dan lain sebagainya. Boleh, itu tetap ada. Tapi ternyata Indonesia kekuatannya adalah nature, culture, and adventure. Jadi 3 cer ini. Nature, culture, and adventure. Budaya ini ternyata Indonesia benar-benar yang saya bilang, negerinya pemandangannya indah, budayanya meriah, dan insya Allah berkah. Nah, inilah budaya yang kita kembangkan, karena dulu orang ke Indonesia juga ngelihatnya 3S, sun, sea, and sand. Matahari, lautan, lepas, dan pasir. Sekarang berubah.
dunia melihat Indonesia serenity, keheningan, spiritualitas, karena mereka ingin healing, ingin sehat, kesehatan jiwanya, mental health-nya, dan S berikutnya sustainability, keberlanjutan atau pariwisata hijau, serenity, spirituality, and sustainability. Dan ini juga kalau dari program-program desa wisata ini juga kita dapat penghargaan atau apresiasi juga ya Pak ya di ajang World Travel Mart ya. Ini gimana Pak yang di London itu Pak? Di London itu di World Travel Mart saya terharu. Kita mendapat penghargaan dunia karena kita bisa membawa pariwisata ini bukan menjadi commodity, tapi kita menjadi sebuah pariwisata yang penuh dengan quality. Jadi bergeser daripada quantity kepada quality ini mendapatkan penghargaan dari masyarakat pariwisata dunia. Juga kita memilih program desa wisata sebagai signature program, dan yang mendapat penghargaan adalah Desa Penglipuran. Dulu terkenalnya sebagai desa wisata terbersih di dunia. Sekarang menjadi UNWTO Best Tourism Village, menjadi desa wisata terbaik dunia menurut UNWTO. Kenapa? Karena kita memprioritaskan kebijakan terhadap desa wisata. Jadi semua kita arahkan ke sana, termasuk saat kita G20, kita nggak ngajak para delegate itu ke tempat-tempat beach club atau resort yang bisa, tapi justru kita ajak ke desa wisata. Malamnya ke beach club juga, tapi siangnya ke iya nggak bisa. Siangnya itu ke desa wisata dan mereka bisa mendapatkan kearifan lokal, budaya yang memiliki keadiluhungan budaya kita dan adat istiadat yang menjadi daya tarik utama kita. Jadi itu terus di World Travel Mart mereka memberikan poin penting juga pada wisata kesehatan. Kita kan 10 miliar dolar ini tiap tahun ini pergi dari Indonesia, devisa net negatif untuk wisata kesehatan. Banyaknya ke Malaysia, Penang dan lain sebagainya. Nah ini dunia melihat kita sebagai bagian daripada ekosistem wisata kesehatan, telah menetapkan program prioritas strategis nasional, yaitu wisata medis, wisata kebugaran, herbal, wisata olahraga kesehatan atau sports tourism, dan wisata ilmiah kesehatan yang berbasis MICE dan termasuk juga research. Nah, ini mendapat poin penting dari para pengamat World Travel Mart dan medical tourism dan wellness tourism ini di 2024 sampai 2030 ini akan menjadi salah satu yang berkembang sangat pesat. Gimana Pak caranya menggandeng Kemenkes kah atau? Ya kita menggandeng Kemenkes, kita menggandeng BUMN, kita menggandeng lintas kementerian lembaga, juga profesi, Ikatan Dokter Indonesia maupun rumah sakit, karena kita bisa sehat dan bugar di Indonesia aja. Jadi pertama kita tawarkan kepada masyarakat kita yang masih mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri. Ke depan kita juga akan mengundang para wisatawan mancanegara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima di Indonesia. Selain wisata kesehatan semua dan Kemendikbudristek akhirnya juga sekarang membawahi pengelolaan museum sama cagar budaya juga nih Pak. Iya, betul. Gimana Pak? Kan ada anggapan kalau museum kita nggak menarik nih. Iya. Oke, kalau kita banding sama Singapura nih Pak. Singapura yang museum kotanya itu dengan ya teknologi yang sudah berkembang ya Pak ya. Gimana Pak dari Bapak ada program untuk menaikkan lagi supaya lebih menarik lagi Pak? Iya, saya kolaborasi sama Pak Nadiem, Mendikbudristek kita yang kebetulan tusinya mengelola museum. Saya membangun paket wisatanya. Jadi banyak nih museum-museum yang sekarang timbul dan berkembang seperti Museum Macan di Jakarta ini untuk contemporary arts.
Yang baru hits banget gara-gara Gadis Kretek, Museum Kretek di Kudus. Sekarang orang pada mana sih ini Museum Apa Kretek? harus bikin film dulu Pak? Salah satu yang efektif Bisa juga jadi, bikin film, bikin film tentang museum, tentang satu ikon tersendiri itu tiba-tiba jadi menarik gitu. Saya ke misalnya baru juga dari museum yang di Bali ini banyak sekali museum, museum yang yang private maupun juga yang public. Ini semua akan kita angkat dan juga banyak art gallery. Oke, dan itu sudah disiapkan atau sudah disiapkan sudah dan jalan kali ada sudah jalan programnya dan kita sudah siapkan paket-paketnya dan ini adalah bagian dari wisata minat khusus, wisata museum ini yang banyak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Ya, salah satu memang yang identik sama Pak Sandiaga Uno selain memang visi misinya atau program yang menarik di pariwisata, tentang olahraganya juga kayaknya nggak bisa lepas nempel terus. Katanya saya dapat bocoran dari seminggu 5 hari itu lari terus Pak. 5 hari olahraga. Biasanya olahraga ya, kadang-kadang bervariasi. Tapi lari yang paling sering karena yang paling simple kan, tinggal pakai sepatu, terus lari dan nggak terlalu banyak persiapan. Tapi saya main tenis juga, main basket yang paling sering, main bola basket di Jakarta Selatan, terus saya rutin renang ini bagus nih, semakin kesini semakin usia harus lebih banyak renang. Dan emang gimana sih Pak rasanya kalau nggak olahraga tuh? Kayak olahraga ini tuh jadi kayak kebutuhan. Dulu kan jadi kayak kewajiban gitu. Tapi setelah rutin berolahraga dari kecil gitu, kalau nggak berolahraga tuh kayak ada rasa yang kurang gitu loh. Jadi nggak pas, nggak komplit harinya kalau paginya nggak berkegiatan berolahraga. Salah satu foto di sini ada Bapak lagi pegang bola basket. Dan di 2005 ya Pak ya, Anda pernah juga jadi manajer timnas basket putri ya? Iya, waktu itu ditunjuk oleh Perbasi, ketuanya berganti dari Pak Sutioso ke Pak Erick Thohir, sahabat saya. Jadi saya sama Pak Erick ini kan bersahabat lama sekali dari kecil. Dia bilang, lu lah yang jadi manajer timnas putri karena mengelola timnas perempuan itu jauh lebih rumit. Kenapa? Karena perempuan selalu benar atau gimana? Iya, kita semua dilahirkan oleh perempuan. Itu dia. Jadi kita udah kalah set pertama kali. Yang kedua, ya itulah kadang-kadang kan mereka sennya kanan, beloknya belok kiri. Tapi saya belajar benar tentang bagaimana bekerja dengan perempuan itu, salah satunya dari menjadi manajer timnas sampai sekarang di Kemenparekraf. Mayoritas daripada eselon 1, eselon 2 kita itu adalah perempuan. Ini adalah kementerian yang memberikan perempuan kesempatan untuk berkarir sampai ke titik akhir. Wakil saya perempuan, sekretaris kementerian juga perempuan, 4 dari 7 deputi itu adalah perempuan, dan perempuan menguasai beberapa posisi penting di Parekraf karena kalau kita liburan nih, yang nentuin untuk pergi liburan siapa? Kira-kira suaminya atau istrinya? Ya istrinya lah. Istrinya lah. Kalau kita beli produk ekonomi kreatif, istrinya siapa lagi, yang milih? Istrinya ya. Jadi makanya istri perempuan harus menjadi bagian dari pada pengambil kebijakan. Manajer udah, kalau next jadi ketua Perbasi gimana nih? Kan kebetulan periodenya Pak dari Kosasi udah habis nih 2003. Kalau saya Perbasi itu udah selesai. Jadi udah siklusnya udah selesai dan banyak anak-anak muda sekarang yang tampil dan menurut saya udah gas nggak Pak? Saya enggak. Menurut saya ada cabang-cabang lain yang perlu dibantu. Kalau basket udah luar biasa ekosistemnya dari zamannya Pak Erick udah sangat berkembang. Tapi saya pernah jadi renang. Di renang saya pernah juga di atletik di Pasi. Saya pernah juga dibantu-bantu di triathlon. Kelihatannya olahraga yang perlu bantuan ini yang saya sekarang fokus, salah satunya e-sports. Jadi ini yang sekarang saya fokuskan, tugas saya di
FPB Esports Indonesia. Sudah main juga, Pak? Main sedikit-sedikit walaupun masih gagap gitu. Karena ya ini game-game sekarang kan sangat canggih gitu. Iya. Dibanding game saya waktu itu apa ya, Pac-Man gitu kalau zaman dulu. Kalau sekarang udah sangat multiplayer dan multiplatform luar biasa. Meskipun memang bukan jadi atlet profesional, tapi lekat sekali dengan olahraga, lalu juga pebisnis. Ya. Dan akhirnya terjun ke dunia politik ya Pak? Betul. Wah, ini penyesuaiannya bagaimana nih Pak? Sangat sulit. Dan waktu dari pebisnis, pertama saya profesional dulu. Profesional dulu, jadi lulus sekolah, jadi profesional 8 tahun. Terus saya di PHK. Di PHK? Saya pernah ngerasain di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Akhirnya saya menjadi pengangguran sempat. Berapa lama Pak jadi itu pengangguran itu hampir 6 sampai 9 bulan, ngerasain betul-betul nggak memiliki waktu itu masa depan. Waduh, sempat saya mengalami ada di titik terendah waktu itu. Tapi ternyata justru itu jalan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, untuk mendorong saya menjadi seorang pengusaha, menjadi entrepreneur. Disitulah tahun 97-98 saya memulai usaha. Usaha apa Pak pertama? Usaha yang dekat dengan passion saya. Passion saya itu investasi dan keuangan. Jadi saya memang suka bidang ini. Jadi saya memulai di bisnis ini sebagai konsultan keuangan. Setelah itu mengelola investasi dan akhirnya mulai berinvestasi secara langsung di tahun 2000-an. Akhirnya usaha yang kita kembangkan dari hanya 3 orang karyawan sekarang telah menjadi usaha nasional yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, ini yang pada saat saya memutuskan untuk masuk ke pelayanan publik melalui jalur politik, itu yang secara totalitas saya tinggalkan. Saya masuk karena kalau di bisnis ini kan kita ada 3 pilar tuh ya, menjaga trust, amanah, itu sama di politik. Kita menjaga trust dan amanah agar masyarakat, kalau di bisnis kan investor, pelanggan tetap memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau di pelayanan publik agar masyarakat tetap memberikan trust-nya kepada kita menjadi pelayan publik. Jadi ini bisa dijadikan dasar dari tujuan Bapak juga masuk politik? Ya, saya masuk ke pelayanan publik melalui jalur politik ini. Saya ingin berkontribusi kembali. Saya mendapat lebih luar biasa berkah menjadi pengusaha. Usaha saya berkembang terus. Setelah saya tinggal juga semakin berkembang. Saya ingin untuk memberikan kontribusi balik, sumbangsih bagi Ibu Pertiwi. Dan ini yang dari apa yang saya miliki, yaitu pengetahuan untuk menciptakan lapangan kerja, untuk membuka peluang usaha, apa yang pemerintah harus hadirkan kepada para pengusaha muda, entrepreneur, ibu-ibu, emak-emak, anak-anak muda. Pemerintah harus memberikan insentif seperti apa, pemerintah harus hadir dengan bagaimana. Ini yang sekarang melalui Kemenparekraf kami pastikan. Ya memang jalurnya memang harus lewat politik ya Pak, supaya ya politik itu adalah wadah untuk kita memberikan pelayanan kepada publik. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, lu mau kaya, kalau mau kaya jadi pengusaha. Tapi kalau lu mau berkontribusi, memberikan pengabdian, bisa melalui jalan pengabdian publik melalui jalur politik. Ya. Tapi kalau mau cari kaya dari politik, ya tempatnya salah. Karena disinilah jalurnya untuk pengabdian dan pengorbanan. Dan akhirnya masuk partai dari Gerindra, Pak? Awalnya dari Gerindra karena saya direkrut langsung oleh Pak Prabowo. Tapi di tahun ini 2023 setelah melalui kontemplasi dan juga masukan dari para kiai,
para pimpinan, akhirnya saya ditugaskan di Partai Persatuan Pembangunan. Apa Pak P3. yang disampaikan kiai, ulama dan kekhawatiran karena P3 ini di 2019 nyaris tidak lolos untuk berlabuh di Senayan. Kebetulan saya memiliki jaringan relawan dan masyarakat yang banyak menaruh harapan kepada saya. Ini yang saya ikhtiarkan untuk bisa mendukung P3 sehingga P3 bisa bukan hanya lolos, bukan hanya survive di 2024, tapi mereka bisa revive, bisa menjadi partai yang dekat dengan masyarakat. Partai kan persatuan, partai yang memberikan nuansa persatuan dalam mempercepat pembangunan, partai yang juga menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, partai yang Islamnya moderat dan berkeadilan dan berkemajuan. Kita juga ingin mengusung tema baru, ekonomi hijau. Ekonomi hijau dengan tagline harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah. Target kita anak-anak muda dan ibu-ibu, emak-emak. Jadi ini karena keputusannya ada di mereka. Iya, makanya saya bilang P3 Partai Para Perempuan, P3 Partai Pemuda-Pemudi, P3 Partai Para Pengusaha UMKM. Ya, kontemplasi yang mendalam dan pemikiran yang luar biasa juga dari seorang Sandiaga Uno. Dan kami juga mendoakan supaya pariwisata kita juga, ini Bapak pasti pemikirannya mendalam juga tentang pariwisata, apalagi target-targetnya di 2024 ini tinggi Pak, atau Anda sudah punya angka Pak? Iya, 2024 ini baru saja kita rilis outlook-nya. Memang targetnya tinggi, tapi saya optimis bisa tercapai dalam kewaspadaan karena masih ada situasi geopolitik. Ini bukan hanya satu perang nih yang kita hadapi, Ukraina dan Rusia, tapi ada perang juga di Gaza. Ada juga perlambatan ekonomi di China. Ada ketegangan perang dagang antara China dan Amerika. Ada juga inflasi yang masih membebani. Ada suku bunga yang tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Nah, ini yang ketidakpastian, saya menyebutnya era VUCA, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, tapi saya meyakini target 14 juta wisatawan mancanegara itu bisa tercapai tahun depan. Saya juga meyakini target devisa 200 triliun lebih itu bisa terlampaui. Saya juga meyakini jumlah lapangan kerja di atas 47 juta lapangan kerja di tahun 2024 dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kita penuhi. Saya juga yakin pergerakan wisatawan Nusantara itu bisa di atas 1,2 miliar pergerakan wisatawan Nusantara, dan tentunya nilai tambah ekonomi kreatif kita yang sudah 3 besar dunia setelah Amerika dan Korea ini bisa kita tingkatkan di atas 1.300 triliun dan kita bisa mencapai ekspor 27 miliar US dollar atau lebih. Apa Pak yang bisa kami lakukan sebagai bangsa Indonesia Pak untuk bisa mendukung juga target-target dari pariwisata Indonesia ini bisa tercapai nih Pak? Kami juga ingin berkontribusi nih. Pertama doa. Doa ya Pak ya? Doa, karena kekuatan doa itu luar biasa. Jadi yang kedua, bangga buatan Indonesia. Jadi dari apa yang kita kenakan sehari-hari, pastikan itu saya udah banyak mempromosikan. Saya harus lepas sepatu itu. Iya, ini kelihatannya kita harus tukar sepatu nih. Saya pakai sepatu buatan Surabaya nih. Ini saya mau kasih lihat nih. Ini enak banget nih. Saya mau kasih. Nah, ini dia nih. Ini namanya Kangki nih. Ini ukuran sepatunya nomor berapa? Saya 43 Pak. Pas banget. 43. Wow. Rezeki. 43 Kangki. Bisa Kangki 43. Jadi ini langsung saya serahkan on the spot. Gitu ya Pak ya? Iya. Silakan dipakai. Bapak nyeker apa ini Pak? Hah? Bapak? Saya ada sepatu banyak ya. Kangki Kangki bangga buatan Indonesia. Dan yang jadi doa
bangga buatan Indonesia. Yang ketiga, bangga berwisata di Indonesia. Jadi coba dulu, enak nggak dipakainya? Coba dipakai, enak nggak? Sepatunya warnanya udah bener, hijau, tapi mereknya salah. Oh iya. Ini hijaunya udah benar, sesuai dengan partai terbaru saya, tapi mereknya, ini mereknya salah guys. Ini mereknya enak nggak? Enak ini Pak. Enak banget nggak? Enak nggak? Iya enak ya. Enak kan? Oke, produk lokal. Tidak kalah. Jadi kalau ada produk lokal itu bukan hanya bangga, tapi dibeli dan dipakai. Karena begitu dipakai, semakin sering kita pakai, kita bisa lebih sering memberikan masukan kepada produsennya. Ini loh lecet di sini, ini loh nggak enak dipakainya di sini. Ini untuk kangki yang ini sangat enak. Saya udah pakai ke New York, saya udah pakai ke London, enak banget. Jadi 3 ya. Pertama doa. Ud'uni astajib lakum, yaitu kekuatan doalah maka kita akan diberikan sama yang di atas. Kedua, bangga buatan Indonesia, salah satunya produk-produk yang kita pakai harus selalu karya anak bangsa. Dan ketiga, bangga berwisata di Indonesia. Luar biasa. Terakhir Pak, sebutkan 5 rekomendasi tempat wisata di Jawa Timur Pak yang wajib dikunjungi di versi Bapak. Wow, Jawa Timur kalau 5 sangat tidak adil karena tempatnya itu indah banget. Kalau saya boleh pilih beberapa ya, tentunya yang saya sangat banggakan adalah Desa Wisata Pujon Kidul, itu di Malang, di Kabupaten Malang. Terus kalau di Banyuwangi itu spot wisata Desa Wisata Osing Kemiren. Itu luar biasa. Di situ ada patung terakota, ada banyak produk-produk ekonomi kreatifnya. Banyuwangi itu super keren. Selanjutnya kalau di Situ Bondo, saya favoritnya itu ziarah makam wisata religi. Ya, wisata religi. Di situ banyak makam-makam para kiai, termasuk juga pahlawan nasional, ayahanda dari Kiai Haji Khalil, yaitu Kiai Haji Samsul Arifin, itu dimakamkan di situ. Kalau kita bergerak ke atas ke tentunya Surabaya itu luar biasa, banyak banget ada wisata religi Ampel. Dan kita bisa meneruskannya ke Jombang di Tebu Ireng, itu ada wisata religi luar biasa, salah satunya makam Gus Dur. Dan kalau alam itu kan Bromo Tenggar Semeru itu seluruhnya indah semuanya. Dan terakhir kalau salah satu spot favorit saya itu sebelum ke Jawa Tengah itu ya di Ngawi. Di situ ada Benteng Pendem, ada beberapa spot wisata juga. Di Bojonegoro juga banyak spot wisata yang menarik, termasuk di Tuban juga ada beberapa daerah yang sangat luar biasa. Di Pacitan itu di bawah, itu pantai-pantainya itu kalau selatan bagus, luar biasa. Pak. Itu pantainya kelas dunia. Trenggalek juga luar biasa, Blitar. Buat saya Jawa Timur ini menjadi spot favorit wisata saya. Ya, Mendiang Job Ave, Bapak Pariwisata Modern Indonesia itu pernah bilang kalau keindahan alam Indonesia hanyalah prolog dari cerita sesungguhnya. Dan pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata membutuhkan cerita universal yang mengakar pada budaya dan juga sejarah, dieksekusi oleh para pemimpin transformatif dengan ide-ide besar dan visi jangka panjang. Pak Sandiaga, terima kasih sudah hadir waktunya dan memberikan kita rasa optimis untuk tetap bangkitkan perekonomian lewat pariwisata. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga sepatunya Pak. Terima kasih. Saya pakai terus kerja nih. Sukses untuk Mas Adit.